Selamat datang pada acara sosialisasi perhitungan iuran JKN bagi PNS daerah berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa bersama agar kiranya acara kita berlangsung dengan tertib dan lancar. Berdoa dimulai. Adapun maksud dan tujuan dari kehadiran kita yaitu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi perhitungan iuran JKN bagi PNS daerah berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, baiklah acara pertama yaitu kata sambutan dari Bapak Direktur Rumah Sakit Perkantas Haji Akhir Tahunan kepada Bapak Dr. Ahli Islaman. Wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Joni Anwar Tanjung selaku Kepala Cabang BPJS Lubuk Pakam, Kepala Pakam. Kemudian ada Bapak Asam, itu Adinda sama Bapak Asam sama teman kami di kantor PT Askes untuk berbagi di Kabupaten Desa dan Bapak Asam. Selamat datang pada rekan-rekan semua teman-teman dari BPJS Kabupaten Cabang Lubuk Pakam. Kemudian ada jajaran manajemen, para wakil, ada Dr. Evi, kemudian para kabak, kasubag dan para dokter-dokter dan juga seluruh aparatur sipil negara yang terkait dengan adanya sosialisasi Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Sebenarnya apa yang akan dihajatkan oleh BPJS, kami dari jajaran pimpinan atau pemerintah daerah sebenarnya menunggu apa yang memang harus kita kerjakan selaku bagian daripada pemerintahan. Namun kendala cukup banyak dan ini mudah-mudahan nanti bisa disampaikan secara gamblang dan jelas sebenarnya apa maksud dan tujuan daripada sosialisasi pemotongan hak pegawai juga penambahan dan pemberian hak kita sebagai ASN. Bapak Ibu sekalian, ya, dengan tidak mengurangi rasa bakti kepada teman-teman dari kantor BPJS Pakam. Sebenarnya persoalan atau persoalan BPJS ini adalah persoalan yang bersama, ya, apalagi kita di lingkup rumah sakit. Bahwa kehidupan kita di rumah sakit juga bergantung pada bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita di BPJS untuk penugasan sebagai rumah sakit daerah, bagi rumah sakit yang dimiliki oleh negara. Kita ini sebenarnya bagian daripada penugasan negara yang diamanahkan untuk BPJS untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan. Kemudian di satu sisi ternyata kita juga peserta BPJS, maka sebagai peserta BPJS sebagaimana amanat undang-undang untuk BPJS nomor 24 tahun 2019 ya. Dan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat rahmat berkah untuk kita tentunya sebagai aparatur sipil negara. Bila sampai saya, terima kasih kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Direktur Rumah Sakit Haji Tahunan Pak Dr. Ahli, yang kami hormati Bu Fadil beserta seluruh Bapak Ibu jajaran pejabat struktural dari Rumah Sakit RSUD Akhir Tahunan. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu semua yang telah hadir, baik dari Bapak Ibu dokter dan semua jajaran
koordinator kami yang paling berperan membantu dan mendukung program JKN, program mobil JKN itu rumah sakit umum daerah Amir Ramunan yang paling berperan karena selain di COVID juga alhamdulillah sejak 1 tahun terakhir saya pindah kembali ke Pakam itu memang performanya jauh lebih meningkat. Ya, terima kasih. Izin menyampaikan pasti Bapak Ibu. Air meriah ada dalam. Air tenang laksana mulia. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Amir Ramunan beserta dengan seluruh jajaran manajemen. Yang kami hormati Bapak Ibu dokter, tenaga medis, dan juga seluruh staf administrasi yang hadir. Izinkan kami menyampaikan sedikit informasi terkait dengan perhitungan iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN yang berlaku bagi PNS daerah yang ada di seluruh Indonesia berdasarkan Perpres nomor 75 tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Hasan Alur, saya Kabak Keuangan di BPJS Kesehatan Cabang Pakam, dan ini adalah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Pertama, bahwa sesuai dengan peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 pasal 33 disebutkan bahwasannya gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU pekerja menerima upah untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit dan anggota Polri itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah. Nah, ini dasarnya adalah peraturan Presiden, Bapak Ibu. Selanjutnya turunannya ada Permendagri nomor 70 tahun 2020 dan SMendagri nomor 900/41 dari SJ poin kedua. Disebutkan ditekankan secara bahwa gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PNS daerah terdiri atas pertama gaji atau upah pokok, kedua tunjangan keluarga, tiga tunjangan jabatan atau tunjangan umum, keempat tunjangan profesi, dan kelima ada tambahan penghasilan bagi PNS daerah atau kita kenal dengan TPP. Ya. Nah, di mana dalam perhitungan iuran ini ada dua pembagian. Yang pertama, 1% itu dibayar oleh pekerja. Jadi Bapak Ibu setiap bulan, setiap menerima penghasilan, maka 1% ini potong untuk iuran JKN. Dan 4%-nya ini dibayarkan oleh pemberi kerja. Dalam hal ini kalau kita di rumah sakit daerah ini sudah BNPB ya Pak Direktur, jadi pemberi kerjanya adalah rumah sakit. Dan ini berlaku mulai 1 Januari 2020. Nah, dalam perhitungan gaji menurut Perpres 75 tahun 2019 pasal 32 ada yang namanya batas atas, Bapak Ibu. Batas atas ini adalah maksimal jumlah yang dikenakan perhitungan iuran, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Sedangkan batas rendahnya itu adalah UMK, upah minimum kabupaten atau kota. Kalau tidak ada UMK, maka yang dipakai adalah upah minimum provinsi. Jadi ada batas atas, ada batas bawah. Artinya kalau ada penghasilan seorang pegawai lebih dari batas atas, misalnya, mohon maaf, penghasilannya 15 juta, maka yang dikenakan perhitungan iuran hanya sampai 12 juta. 12 juta dikali 1% yang dipotong dari gaji pegawai atau 120.000. Ya, jadi sekali lagi ini adalah penekanannya ruang untuk perhitungan iuran dari 5 komponen tadi, oke, 5 komponen yang ada kami sebutkan tadi. Ya, nah ini sekaligus menyampaikan informasi Pak Direktur dan seluruh manajemen. Kita punya namanya ARIP, aplikasi rekor iuran Pemda,
di mana ini adalah merupakan aplikasi bantu berbasis web untuk menghitung iuran JKN segmen PPU garis daerah untuk memastikan tingkat akuntabilitas pendampingan iuran wajib Pemda agar mudah, cepat dan tepat. Ini memastikan Bapak Ibu iuran yang kita bayar itu tidak melebihi dari yang kita sampaikan dari seluruh sudah tadi. Nah, mungkin pengalaman kami di rumah sakit lain Bapak Ibu, waktu lihat daftar gajinya, kan tadi saya sampaikan setiap pegawai dipotong maksimal berapa? 120.000 kan? Waktu lihat daftar gajinya, enggak kok, saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu semua yang mau untuk bertanya dan berdiskusi, silakan. Ada pertanyaan dari Wadir. Nanti dengan pelayanan ini pastinya juga akan berkaitan dengan jasa medis dan nantinya akan dipotong juga di iuran ASN. Ini terkait dengan pelayanan kanker kami, Pak Joni. Jadi layanan kanker itu saya mengajukan di sekitar bulan November tahun 2023. Bulan Maret kalau saya nggak salah atau April itu dari BPJS calon kakak sudah melakukan visitasi ke RSUD Abdi Tamunan. Pada saat itu masih Bu Yui sebagai ininya. Informasi yang terakhir saya dengar katanya sudah selesai visitasi dan akan dikomunikasikan kami. Dan itu kan sudah 6 bulan ya sampai dengan hari ini bulan 6. Tapi sampai hari ini saya belum ada dengar kabar di manakah kekurangan kami atau tidak atau bagaimana. Ini terkait juga dengan layanan prioritas Kemenkes Dr. Joni, dan saya juga sudah ditanya oleh Kemenkes terkait kenapa belum jalan layanan kemoterapi atau kankernya. Sebenarnya kalau dibilang belum jalan, itu sudah jalan, dokternya sudah ada, staffnya sudah ada. Tapi karena pasien kita di sini hampir 80% adalah pasien BPJS, dan kita semua tahu mungkin untuk kemoterapi itu biayanya cukup mahal ya, Dr. Joni ya. Kalau untuk pasien yang pastinya menengah ke bawah, jadinya sampai hari ini lagi turun jalan. Dan kami sudah tegur dari Kementerian Kesehatan Pak. Jadi mungkin mohon bantuan dari Dr. Joni terkait dengan approval dari BPJS yang katanya kalau layanan kanker itu approval langsung dari pusat. Sementara BPJS pusat juga belum ada masuk katanya pusat terkait dengan layanan kanker ini. Dan saya berkomunikasi langsung dengan BPJS yang di pusat dan sudah diputus BPJS pusat oleh Kementerian Kesehatan dari Dr. Yankes. Kemarin itu oleh Dr. Ria langsungnya komunikasi ke BPJS pusatnya. Jadi mungkin Dr. Evi bisa kita jadikan negosiasi ya. Gitu di approve layanan kanker, kami bayar langsung untuk pemotongan jasa medis yang bisa jadi banyak uang. Tapi itu aja Dr. Joni, terima kasih. Di sini saya lihat judulnya sosialisasi perhitungan. Jadi saya akan membaca Permenkes nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Yang mau saya pertanyakan di pasal 20 huruf D, pelayanan pemulasaran tenaga. Ini kan terkait dengan perhitungan. Mohon penjelasannya Pak Kacak, bagaimana pembagiannya. Terima kasih teman-teman. Tidak jawab, kami dari tim verifikasi klaim sesuai dengan Permenkes 3 tahun 2023 pada pasal 28 izin ayat 1 J pelayanan untuk pemulasaran jenazah pada pasien yang meninggal di fasilitas kesehatan tetapi yang termasuk dari jenazah. Izin terakhir dia masuk dalam paket institusional, tapi dia hanya pada penggunaan selesai. Kalau untuk misalnya PHWK itu tidak termasuk, ataupun tadi yang dibilang dari jenazah itu tidak termasuk. Yang lainnya dia masuk dalam paket institusional. Apakah ada
Pegawai A gaji pokoknya 5,6 juta, lalu dia dapat tunjangan keluarga 596.000, tunjangan anak 226, tunjangan fungsional dan tunjangan khusus 1,4 juta, tunjangan jasa pelayanan medis 1,5 juta, tambah penghasilan pegawai 2,5 juta. Ini totalnya tuh 11,8 juta, yaitu penghasilannya, take home pay-nya. Maka dari take home pay-nya ini dikalikan 1% itu yang menjadi kewajiban pegawai. 11,8 juta kali 1% itu 118.000 rupiah. Inilah yang dipotong dari penghasilan pegawai setiap bulannya. Masih dipotong demikian Bu. Contoh kalau yang dapatnya tadi penghasilannya 9 juta, maka kali 1% 90.000 setiap bulan. Kami barisan staf di rumah sakit BPI akan ketahui bahwa pemotongan iuran BPJS itu diambil dari gaji yang sudah melekat selama ini. Kami sebut saja di bendahara yang bulanan masuk rekening, tidak termasuk TPP, tidak termasuk jasa pelayanan. Udah. Sekarang kenapa dimasukkan? Sehingga itu akan menjadi besar pemotongan orang 1% tambah dia Pak. Belum lagi nanti kalau ada tapera, awak udah sekolah tukang subuh, takut nanti gini loh Pak. Banyak kali potongannya justru minus nanti. Yang saya maksud adalah TPP dengan jasa harus dimasukkan. Kan saya bilang, semestinya yang selama ini berjalan saja. Yang TPP dengan jasa nggak usah dimasukkan. Satu, karena jasa setiap kita berbeda, jasa pendapatan kita tiap bulan pun berbeda. Bahwasanya gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran itu 5 komponennya Pak. Pertama tadi ada gaji atau upah pokok, ada tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, lalu tunjangan profesi dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Jadi sudah diatur Pak. Tunjangan profesi, TPP, ini komponen Pak dalam DPI, dasar perhitungan iuran. Jadi sekali lagi Pak, kalau Bapak tadi sampaikan berbeda tiap pegawai benar, berbeda tiap pegawai untuk jasa pelayanan medisnya. Namun itu memang sudah ditetapkan Pak oleh undang-undang menjadi komponen perhitungan iuran, ada profesi dan juga TPP di dalam. Mungkin demikian Pak. Mewakili panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Izin saya akhiri acara kegiatan sosialisasi perhitungan iuran PKN bagi PNS daerah berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Izin saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.